Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delvina Dwi Putri. Pada video materi bagian ini, saya akan melanjutkan pembahasan untuk mata kuliah Sosiologi Politik mengenai pemikiran dari salah satu tokoh sosiologi kontemporer terkemuka asal Jerman, yaitu Jürgen Habermas. Nah, jika pada materi sebelumnya kita sudah membedah tentang bagaimana struktur kekuasaan bekerja dari sudut pandang konflik, maka Habermas sendiri yang merupakan tokoh menonjol dari generasi kedua mazhab Frankfurt atau Frankfurt School akan mengajak kita semua melihat sisi yang berbeda. Beliau akan memfokuskan analisisnya pada bagaimana modernitas, perkembangan teknologi, dan pentingnya komunikasi interpersonal memengaruhi tindakan politik di dalam masyarakat modern. Mari kita bedah poin-poin penting dari pemikiran Jürgen Habermas secara mendalam. Yang pertama, otonomi diri dan kritik ilmu pengetahuan. Poin pertama yang diangkat oleh Habermas adalah mengenai otonomi manusia, yaitu kemampuan individu untuk menentukan dirinya sendiri secara sadar dan rasional. Habermas mengkritik keras manusia modern yang seringkali kehilangan visi dan orientasi dalam hidupnya. Masyarakat modern cenderung hanya menerima informasi secara searah tanpa tahu tujuannya secara jelas. Contohnya seperti seorang mahasiswa, kita harus tahu alasan dan target kita dalam menempuh sebuah mata kuliah, bukan sekedar mengikuti arus formalitas akademik saja. Nah, kondisi ini terjadi karena ilmu pengetahuan di era modern sudah menjadi mandul dan kehilangan sifat emansipatoris atau sifat membebaskan. Nah, meskipun jumlah sarjana dan institusi pendidikan meningkat pesat, kualitas pengetahuan seringkali tidak sebanding dengan gelar yang diperoleh. Nah, ilmu pengetahuan telah kehilangan sifat praktisnya dan tidak lagi digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial yang berarti bagi masyarakat. Yang kedua, rasio instrumental dan dehumanisasi. Poin kedua adalah kritik Habermas terhadap dominasi rasio instrumental. Manusia modern sering terjebak dalam pola pikir yang menganggap segala sesuatu termasuk akal pikiran hanya sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu saja. Akibatnya, teknologi yang seharusnya membantu manusia itu justru berubah menjadi penjara yang membatasi kreativitas kita. Habermas itu menyebutnya sebagai fenomena dehumanisasi. Nah, contoh nyatanya adalah ketergantungan dosen pada laptop atau mahasiswa pada kode internet. Nah, ketika teknologi tersebut hilang atau bermasalah, maka proses belajar mengajar langsung lumpuh total. Alat yang diciptakan manusia kini justru berbalik mengendalikan penciptaannya. Nah, hal ini juga membuat interaksi sosial kita menjadi dangkal. Kita memiliki ribuan teman di media sosial, tetapi jarang bertemu secara fisik, secara mendalam. Nah, sehingga memicu kondisi kesepian di tengah keramaian. Yang ketiga, rasio komunikatif dan public sphere. Poin ketiga adalah solusi yang ditawarkan oleh Habermas, yaitu transisi menuju rasio komunikatif. Berbeda dengan Karl Marx yang menawarkan jalan revolusi yang keras, Habermas menawarkan jalan dialog. Beliau berargumen bahwa perubahan ke arah yang lebih baik hanya bisa dicapai melalui komunikasi yang rasional, jujur, dan terbuka, sehingga tercipta solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Agar komunikasi ini berjalan, dibutuhkannya public sphere atau ruang publik sebagai sarana komunikasi antara penguasa dan rakyat. Ruang publik ini bisa berupa media massa yang independen, taman kota, hingga forum dialog terbuka. Di ruang inilah masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan kritik tanpa rasa takut, sehingga kebijakan pemerintah benar-benar didasarkan pada kepentingan orang-orang banyak. Media massa pun harus berfungsi sebagai jembatan yang netral, bukan menjadi corong kepentingan elit penguasa. Yang keempat, tindakan sosial dan syarat komunikasi. Poin keempat, Habermas itu mengelaborasi teori tindakan sosial menjadi 4 kategori untuk memperbarui teori klasik Max Weber agar lebih relevan dengan fenomena modern. Yang pertama adalah tindakan teologis yang didasarkan pada tujuan rutin atau kebutuhan dasar. Yang
Yang kedua, tindakan normatif yang didasarkan pada aturan atau norma sosial di masyarakat. Yang ketiga, tindakan dramaturgi di mana individu mengatur penampilannya atau melakukan pencitraan demi kesan tertentu. Dan yang keempat adalah tindakan komunikatif yang lahir dari kesepakatan dan pemahaman bersama melalui bahasa. Namun, tindakan komunikatif yang ideal ini memiliki syarat yang ketat. Selain harus menggunakan pemahaman bahasa yang sama, syarat paling krusial adalah ketiadaan dominasi dan intervensi dari pihak manapun. Nah, harus ada pula kesetaraan hak atau equal rights antar partisipan. Nah, dalam konteks politik, penguasa tidak boleh menindas suara rakyat dan komunikasi harus dilakukan dengan posisi yang sejajar. Yang kelima, konsep life worth. Nah, poin kelima yang sangat menarik dari pemikiran Habermas adalah konsep mengenai life worth atau dunia kehidupan. Nah, menurut Habermas, life worth ini adalah ruang sosial tempat kita menjalani kehidupan sehari-hari secara alamiah, intim, dan penuh keakraban. Contohnya adalah lingkungan keluarga, lingkaran pertemanan, komunitas adat, hingga ruang-ruang diskusi informal antar mahasiswa di kampus. Nah, di dalam life worth ini, hubungan antara manusia tidak digerakkan oleh motif mencari keuntungan materi atau kekuasaan politik. Sebaliknya, interaksi di sini berjalan berdasarkan ketulusan, rasa saling percaya, nilai budaya, dan tindakan komunikatif untuk mencapai kesepahaman bersama. Habermas menilai life worth ini sebagai fondasi penting untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang moralitas dalam masyarakat agar tidak runtuh. Yang keenam, kolonisasi life worth. Poin keenam, Habermas ini melihat adanya ancaman besar terhadap dunia kehidupan kita yang beliau sebut sebagai fenomena kolonisasi life worth oleh sistem. Sistem yang dimaksud di sini adalah dua kekuatan besar modern, yaitu sistem ekonomi kapitalis yang digerakkan oleh uang dan sistem birokrasi negara yang digerakkan oleh kekuasaan. Nah, jadi kolonisasi ini terjadi ketika logika uang dan kekuasaan politik itu mulai masuk dan merusak keakraban di dalam life worth kita. Nah, sebagai contohnya yaitu relasi pertemanan atau keluarga yang dulunya tulus, kini sering kali diukur berdasarkan keuntungan materi atau status sosial. Bahkan dalam dunia pendidikan pun, relasi akademik kadang kala bergeser menjadi transaksional. Nah, ketika uang dan kekuasaan mengendalikan ruang-ruang intim manusia, maka masyarakat itu akan kehilangan ketulusan, menjadi semakin individualis, dan juga melahirkan krisis moral yang akut. Yang kedelapan, kritik, hambatan budaya, dan kesimpulan. Nah, poin ke-8 atau poin terakhir, kita sebagai mahasiswa sosiologi yang kritis, kita juga harus bisa menelaah kelemahan serta tantangan nyata dalam penerapan seluruh teori Habermas ini, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia, yang dimana kelemahan pertama itu terletak pada benturan konteks budaya. Nah, Habermas ini dia merumuskan teorinya berdasarkan karakteristik masyarakat Eropa Barat yang cenderung rasional dan sudah terbiasa bebas berpendapat di muka umum. Nah, sementara di Indonesia sendiri kita itu menghadapi hambatan kultural seperti rasa sungkan, rasa segan, rasa tidak enak hati. Nah, karakteristik ini yang membuat masyarakat seringkali memilih diam demi menjaga harmoni semu daripada mengutarakan kritik secara terbuka di ruang publik. Tantangan kedua adalah terjadinya penyempitan fungsi ruang publik secara praktis. Banyak ruang terbuka hijau yang dibangun saat ini hanya berakhir sebagai tempat rekreasi fisik semata, tanpa pernah dihidupkan sebagai panggung diskusi warga yang transformatif. Ditambah lagi dengan persoalan netralitas media massa di era modern. Nah, banyak media yang seharusnya menjadi jembatan informasi yang independen, ini justru dimiliki oleh pengusaha yang beralienasi dengan kepentingan politik tertentu, sehingga seringkali bertransformasi menjadi corong kepentingan elit untuk manipulasi opini publik. Demikian pemaparan materi mengenai jargon Habermas yang dapat saya sampaikan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Politik. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dosen dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai habis.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.